Ya, hmm, umur aku nggak usah sebut kali ya. Tebak aja umurnya berapa. Untuk saat ini aku sedang berkarir di Jepang tahun kedua aku dan ya hari Oke. ini alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya. Hari ini insya Allah akan menemani teman-teman semua berbincang dengan kakak-kakak cantik dan ganteng ini. Yoroshiku onegaishimasu. Ini Terima narasumbernya kasih. sangat cantik loh. Kak, Oke, Kak kali ini hari ini kita libur. iya Oh ya, libur. silakan Kak Dito dulu deh. Kali ini kita akan membahas apa nih Kak Silvi? Oke, jadi temanya hari ini adalah ketagihan belajar, anugerah atau pelarian. Nah, menurut Kakak dari tema tersebut itu apa sih yang di pikiran Kakak itu? Maksudnya Kakak kayak mana nih? mungkin Kakak bisa ngasih materi dulu atau gimana atau ya gimana lah. Apa ya? Kalau dari aku sih sedikit ya sedikit belajar, ketagihan belajar, Hmm. apakah sebuah anugerah atau pelarian? Menurut aku, keduanya bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya saat kamu contohlah kamu dihadapi sebuah masalah yang dimana kamu ingin lari dari masalah itu. Hmm. Dari banyaknya kegiatan, baik positif maupun negatif, tapi kamu berlari, memilih belajar sebagai sebuah pelarian, itu adalah sebuah anugerah. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi, pelarian yang kamu larinya ke belajar itu adalah sebuah Oh, anugerah. Gitu. Iya. oke, Kak. Aku jadi antara tersentuh atau Kata-kata awal mungkin segitu dulu. oke. Nah, berarti ini ada satu yang kutanya dulu. Jadi menurut kakak itu, gimana cara bedain antara ketagihan belajar yang sehat sebagai bentuk passion dengan yang sebenarnya jadi pelarian dari masalah? Hmm, kalau misalnya cara membedakan belajar yang sehat sama ketahuan banget ya pelariannya adalah ya gimana cara belajar kamu itu akan kita rasakan sendiri efeknya dan aktivitasnya itu serius apa enggak ketika emang kita benar-benar menjadikan belajar itu ya aktivitas yang kita pilih bukan hanya sekedar pelarian. Even belajar itu menjadi sebuah pelarian yang saat ini sedang kamu lakukan. BTW, ini temanya nyambung banget, relate banget sama aku waktu beberapa minggu yang lalu. Aku ditanya sama mama aku lagi video call, terus sama aku, iya, soalnya mau ujian, aku bilang gitu kan. Mau ujian apa ini, apa gara-gara dicuekin gitu. Apa pelarian, kata mama aku. Oh, kenapa nanya kayak gitu? Tapi meskipun kita menjadikan belajar itu sebuah dibilang pelarian juga enggak, tapi maksudnya kayak aku harus produktif gitu ya. Aku nggak boleh mikirin sesuatu yang aneh-aneh Hmm, dan aku berlari ke belajar. Tapi berarti kalau kamu benar-benar serius dalam belajar itu, ya yang namanya pelarian itu nggak masalah gitu. Asalkan tahu tujuan belajar kamu apa, belajar kamu sehat, terus juga kamu nggak yang apa namanya emang belajar itu ya untuk meningkatkan skill aku gitu. Menurut aku hmm, it's okay. berarti konteks pelarian ini itu kayak ada masalah, kita melampiaskannya ke hal yang salah, lebih baik kita belajar gitu. Betul, betul. Jadi seperti yang tadi aku bilang, dari banyaknya kegiatan mau negatif mau positif
terus kamu cari pelarian ke arah yang positif, which is itu belajar, itu kan sebuah anugerah gitu lah. Jadi yang namanya pelarian itu enggak selamanya buruk Buruk. selama kamu Betul. jalan yang benar. Ya juga ya. Soalnya aku lihat tuh Kak Via tuh apa ya? Kemarin pas pertama kali kenal gitu kan. Ada temen yang bilang, oh dia kalau si Via ini apa namanya kalau belajar tuh dia paling suka Kak baca buku Waduh, gitu katanya. waduh. Jadi, jadi secara nggak langsung tuh karena aku juga kuliah di UT juga kan yang tadinya tuh malas-malasan tuh ngeliat Via tuh jadi kayak wah ini panutan ini kayak Astagfirullah. Dan itu dong. Enggak. Tapi Enggak. hal apa yang Kak eh, Via pelajari ketika mendapatkan sebuah masalah dan melampiaskannya hal belajar? Kira-kira belajar apa Kak yang tepat untuk Kak Rofi atau teman-teman? Oke, nah kalau pertanyaan ini mungkin hitoniyote chigaimasu ya. Hmm, ya. Karena kalaupun misalnya teman-teman setelah dari apa namanya nonton live kita, terus akhirnya teman-teman oke, ngikutin Kavia, ngikutin kakak-kakak UT Jepang yang kalau misalnya pelarian itu ke belajar, terus belajarnya nggak tahu tapi belajar apa, kayak ngikut-ngikut aja, itu salah. Kita belajar sesuatu yang apa ya, yang pertama ada ngaruhnya sama kehidupan kita. betul. Kayak contohnya aku sekarang sedang hidup di Jepang dan aku sedang memperjuangkan peningkatan komunikasi aku di Jepang dengan bahasa Jepang. Berarti aku Hmm. memilih belajar bahasa Jepang selain untuk meningkatkan skill komunikasi aku, ya karena memang apa ya, saat ini kan kita lagi berkarir di Jepang ya. Betul. Selain itu juga karena aku suka, gak tahu kenapa ya, bahasa Jepang itu menurut aku omoshiroi. Menurut Unik. aku suka gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya pelajaran apa sih yang cocok untuk dijadikan pelarian, belajar sesuatu yang kalian suka, harus akademik. Kalau misalnya kalian suka di bidang musik, belajar musik kayak Sylvia kan suka tata boga, belajar tata boga itu benar-benar yang ya kan, Iya kayak betul. belajar atau mengasah skill yang kita suka tuh benar-benar menaikkan mood banget dan bisa melupakan masalah gitu. Itu sih. Jadi kayak Mazu harus cari dulu passion kita apa, kesukaan kita apa. Setelah tahu, ya udah mendalami itu. Selain kamu bisa melupakan masalah kamu juga bisa meningkatkan skill yang ada dalam diri kamu. Gitu. Okay. Mungkin belajar ini adalah hal yang susah untuk dilakukan beberapa orang. Bagaimana cara menciptakan habit tersebut agar terbiasa? Membangun habit itu emang salah satu hal yang sulit sekali ya. Habit. Terus untuk memulainya aja susah, belum lagi konsistennya memang susah sekali. Tapi saran dari aku sih, tujuannya dulu ya di apa namanya, perjelas lagi kamu tuh melakukan ini untuk apa gitu. Yang aku pernah ada di posisi melakukan sebuah kegiatan yang dimana aku nggak tahu sebenarnya tujuannya itu apa, akhirnya nggak maksimal melakukan itu. Aku sebenarnya lagi ngelakuin apa sih? Aku sebenarnya dalam aktivitas ini apa sih yang aku kejar? Aku nggak tahu. Dan itu yang menjadi apa ya? Menjadikan kita nggak maksimal dalam melakukan sesuatu. Kendala lah ya. Nah, untuk membangun konsistensi, untuk yang tadi kakak tanyakan itu, apa habit, itu perjelas dulu tujuannya seperti apa. Kayak kamu sekarang lagi ngejar misalnya N1 misalnya. Kamu ngejar N1 tuh sebenarnya buat apa sih? Sekarang mati-matian belajar setiap hari tuh untuk apa sih sebenarnya? Kamu harus jelas tujuan kamu tuh apa. Kalau nggak jelas, ya jadi nggak maksimal belajar karena kamu
duh gue setiap hari kayak gini capek banget, terus gue ngejar apa sih gitu nggak sih jadinya jatuhnya. Betul. Jadi Iya juga sih. jadi tujuannya dulu apa nanti kedepannya kamu akan berkarir lebih lama di Jepang, entah itu jadi apa namanya, contoh ini contoh aja ya, apa jadi suyaku penerjemah, atau mau jadi kaigoku shishi, atau mau menikah dengan orang Jepang, itu contoh aja. Tujuan Kak Silvi tuh sekarang melakukan pendidikan di bidang apa namanya, tata boga sekarang kakak ya, Teknologi pangan. teknologi pangan. Itu sebenarnya butuh apa sih gitu ke depannya untuk membangun bisnis. Kalau misalnya tujuan kita jelas kan, membangun habit Iya. dan membangun konsistensi itu akan lebih mudah. Seperti itu. Benar juga sih. Terus, Oh iya, by the way, bentar Kak. Aku belum tahu nama kakak yang oh laki-laki, iya, boleh perkenalan? Oh, oke, perkenalkan nama aku Dito. Aku anggota Perhimpunan Mahasiswa UT Jepang, sebagai moderator, dan Kak Silvi sebagai MC kita pada hari ini. Nanya sih Mas. Kak Kito aku panggil ya. Kito. Dito. Kak Kito. Dito. Dito. Aduh. Sinyalnya agak ngelek ya. Ya. Oke, terus kakak ini kan juga sambil kerja nih ya. Terus gimana sih caranya tuh menghidupkan sebuah produktivitas? Jadi dari kerja, terus sekarang juga belajar juga gitu loh. Oke, gimana menghidupkan sebuah Kayak biar produktivitas? iya, jadi kayak yang biasanya kan kalau orang udah kerja itu kan pasti capek, udah males gitu. Ya kan? Nah, kakak tuh gimana caranya biar bisa produktif gitu meskipun sambil kerja tuh bisa sambil belajar juga gitu. Eh, mungkin nggak semua orang punya semangat yang sekuat itu kali ya untuk produktif. Aku ngerti banget, dan aku juga nggak selamanya rajin juga. Tapi usaha yang aku lakukan saat ini untuk selalu menjaga produktivitas aku saat aku malas, terus aku mau bangkit lagi, itu dengan menjauhi hal-hal yang bikin aku malas. Contohnya aku suka banget dengerin musik. Aku suka Ah, musik gitu. Nah, terus dengan aku mendengarkan musik ini, aku jadi lalai. Ngerti nggak maksud aku? betul. Iya sih. Iya, aku jadi lalai. Aku jadi kayak dengerin musik, aduh enak banget, mau lagi, nggak mau berhenti berhenti gitu. Aduh, kapan belajarnya ini kalau kayak gini via itu satu, menjauhi hal-hal yang membuat kita terlena. Terus kedua, saat capek itu contoh pulang kerja, ya udah capek sekalian, ngerti nggak maksud aku? Capek pulang kerja, kerjain masak buat besok, terus mandi, sholat, belajar. Kalau udah, kamu tinggal tidur, kamu rasakan istirahat yang sangat amat menenangkan itu. Ketika nanti kamu besok pagi bangun, kamu akan segar lagi, kamu nggak akan ngerasain capek lagi gitu. Iya, kalau saat ini usaha yang aku lakukan itu. Jadi ya, yang paling penting sih menjauhi itu sih, beneran, Iya sih, beneran benar-benar. banget. Iya, tapi emang susah banget gak sih? Kalian ngerasa gak sih kayak untuk scroll, misalnya kayak, aduh bentar scroll dulu, Itu aku tiba-tiba udah banget. jam segini. Itu aku banget. Itu aku banget. Itu, itu emang susah banget. Hal Jadinya itu yang harus baca dihindari. sesuatu terus cari di internet ujung-ujungnya scroll TikTok. Biasaan tuh. Itu aku banget. Kuncinya adalah menjauhi sesuatu yang kamu senangi, tapi senangan itu tuh membuat kamu terlena. Ya sesekali nggak apa-apa lah, tapi kalau misalnya emang kamu sampai terjerumus kali, sampai kamu tertahan produktivitas kamu, itu udah no, big no Oke. gitu. Ini menimbulkan bagaimana cara agar tidak mudah terdistraksi. Terdistraksi Oke. khususnya Ada jauhi
ada notifikasi gitu ya. Bentar lihat dulu siapa nih. Pas lihat, lo besok libur gak gitu. Aduh, temen gue ngechat libur, itu kepanjangan. Ya udah. Jadi langsung curhat ya kan? Iya. Nah, kalau masalahnya itu sih bisa diatasi, bisa kita minimalisir dengan prinsip kita sendiri sih. Apapun cara yang kita pakai, contohnya ya kamu siapkan sehari pulang kerja misalnya 1 jam belajar, itu kamu jauhin handphone atau matiin semua internet, matiin semua internetnya, terus kasih waktu gitu. Itu balik lagi ke prinsip diri sendiri ya. Apakah kamu kuat untuk menahan godaan itu? Betul. Aku sih tergoda. Kamu sih tergoda. Kamu harus meningkatkan keimanan kamu lagi. Oh ya, dalam belajar itu kan silakan nggak, mau lanjut. Nggak apa-apa. Lanjutin aja dulu. Dalam belajar itu kan ada bermacam-macam teknik belajar seperti Pomodoro dan sebagainya. Teknik apa yang digunakan Kak Afi adalah ketika belajar? Kalau aku sih secara spesifik ya, nggak nggak yang gimana-gimana. Cuman sehari itu harus ada yang masuk gitu ke otak, harus ada yang nempel gitu sih. Dan belajar itu sebenarnya nggak masalah di kuantitasnya, tapi kualitasnya. Nggak masalah kamu belajar berapa lama, berapa banyak yang kamu pelajari, tapi kalau semua itu terpaksa masuk ke otak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu istilahnya, sama aja. Jadi untuk saat ini metode yang aku pakai ya, aku benar-benar fokus banget sama pembelajaran aku, karena aku juga ada goals di bulan Juli ini, insya Allah akan ikut JLPT. Amin, semoga lulus. Amin, pasti bisa lah. Amin. Dan ya ketika kayaknya setiap orang mungkin beda kali ya Kak, karena banyak orang yang susah fokus juga untuk masuk ke pembelajaran. Tapi untuk saat ini sih metode yang aku pakai nggak secara spesifik tuh metode apa gitu namanya, enggak sih. Aku belajar, ya udah belajar aja. Nah, kalau kakak nih tipe yang belajar tuh harus di kayak suatu ruangan, di kesunyian gitu. Atau yang biasa kan orang-orang tuh, kalau orang-orang tuh biasanya ke kafe gitu, terus belajar di kafe atau di perpustakaan. Nah, Kak Fia tuh tipenya tuh yang seperti apa? Harus sunyi kah? Aku dua-duanya Dua-duanya. bisa. Iya. Tapi kalau lebih fokus di kesunyian ya di rumah. Tapi kadang kalau lagi suntuk keluar ke kafe, atau biasanya di bis juga, kan aku kerja naik bis pulang pergi sambil buka-buka flashcard gitu sih. Kalau aku di bis fleksibel. mending tidur sih, Kak. Lumayan Kembali lagi ke setiap orang. ya. Bener. Oke. Kan ketika belajar terus-menerus itu apakah membuat kita memahami atau problem solving untuk memecahkan sebuah masalah, Kak? Aduh, maaf ya putus. Boleh ulang sekali lagi nggak Kak Dito? Kan kalau belajar kita membaca banyak buku. Iya. Apakah hal itu bisa buat kita memahami apa itu problem solving? Ngerti. Of course bisa banget, karena dengan membaca buku aja,
kita tuh aku tuh menyarankan teman-teman untuk setiap hari baca buku apapun itu, beberapa lembar aja nggak apa-apa, buku apapun setiap hari untuk mengasah otak kita. Dengan banyaknya sekarang kan udah TikTok, Instagram, apa semuanya itu udah yang apa ya, video-video pendek yang dimana otak kita tuh bener-bener banget. Dari video satu belum ada 1 menit kali, belum selesai tuh video udah scroll lagi. Itu merusak kita banget sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk tetap menjaga kesehatan kepala kita ini, buku setiap hari, baca buku apapun itu, berapa halaman pun itu, dan dengan begitu seperti apa yang Kak Dito bilang, dengan membaca buku kita bisa terapkan problem solving di kehidupan sehari-hari, karena membaca buku itu sama dengan asah otak untuk mencerna kata demi kata gitu. Dengan begitu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya problem solving. Seperti itu. Spill baca bukunya tuh ada yang nanya, spill bacaan bukunya dong, Kak. Kak Via, silakan. Buku apa aja yang sering dibaca? Dan temanya apa aja di sini? Untuk saat ini aku lagi baca buku The Alpha Woman. The Alpha Woman itu dari teman aku, dari sahabat aku, dan itu sangat amat, selain itu membantu otak aku, ya selain itu mengasah otak aku untuk terus berpikir, itu juga salah satu buku yang menjadi suatu rezeki ya, karena itu apa ya, teman-teman mungkin itu aku bisa rekomendasikan. Nanti aku ketik deh di sini. Apa ya? Boleh. Dari Kak Silvi, buku apa aja sering Kak Silvi baca? Aku sih kemarin itu masih ini, The Atomic, apa ya? Apa sih namanya? Bentar, aku lupa. Aku ambil dulu The deh. Atomic Habit. Ya, itu. Ini Iya, itu. Oh, taruh lagi. Sama Oh, iya. sama ini, Hidup Seperti Kucing. Ya. Baru itu aja sih. Dulu itu sempat, kalau aku sendiri ya, itu dulu tuh sempat suka baca buku, cuman karena ya biasalah anak muda hilang apa, hobi baca bukunya hilang, terus jadi baru bulan kemarin ya baru mulai lagi. Ini nanti aku Dari save aja aku dari Kak Via ini, nanti aku beli. ini The Alpha Girls Guide itu untuk perempuan ya, ini BTW. Guide kita untuk menjadi perempuan yang mahal. Yang gak memikirkan cinta aja. Menceritakan tentang apa itu? Cewek mandiri. Itu tuh iya, tentang perempuan, apa namanya, tentang bagaimana cara menjadi perempuan yang nggak nggak mikirnya cinta terus gitu. Tahan Yang tetap banting. mengedepankan pendidikan meskipun kita punya pasangan, meskipun udah punya suami. Tentang itu sih. Nah, teman-teman kalau misalnya sekarang belum punya hobi baca buku gitu, aku pernah baca juga sebuah kalimat di mana gimana ya, setiap orang akan suka baca saat kamu menemukan satu buku yang membuat kamu suka baca, dan kamu harus menemukan buku itu gitu. Jadi kayak dari novel juga, novel itu kan seru ya, buku novel. Nah, nggak apa-apa baca-baca buku novel seru. Jadi kayak dari baca-baca cerita itu kita jadi suka baca. Jadi kamu punya keinginan lagi untuk lebih, sekarang novel udah selesai, aku harus baca buku yang lain yang bisa mengasah soft skill aku. Aku saranin dari novel juga. Gimana? Maaf ya, aku potong ya Kak. Kan ini. Nah,
Berarti kakak ini kalau misalnya, ada nggak sih saat-saat kakak tuh kan tadi kan belajar JLPT ya? Ada nggak sih saat-saat itu capek gitu pasti ada kan? Berarti pelariannya untuk, bukan pelarian sih, istirahatnya kakak dari belajar JLPT tadi tuh baca buku lagi atau gimana? Maksudnya bukunya itu seperti novel, kayak mungkin bacaan yang kakak sarankan tadi, atau mungkin kakak full istirahat, gimana? Kalau kakak. Oke. Kalau aku pribadi ya, lagi-lagi ini nggak bisa kita bandingkan dengan teman-teman semuanya. Kalau aku lagi capek, lagi moh banget kayak belajar udah capek banget terdulu gitu. Aku pengen istirahat dulu. Aku ya udah, aku melanjutkan aktivitas aku tanpa belajar aja gitu. Tetap baca buku. Kalau baca buku tetap baca buku. Ya, walaupun aku tetap melanjutkan pembelajaran JLPT aku tetap baca buku. Kalau baca buku, gak tau kenapa ya. Tapi Hobi. kalau istirahat yang saat ini lagi aku terapkan paling ya itu tadi. Pas aku konsisten banget, pas aku mucu banget belajar, aku kan yang seperti tadi aku bilang, aku menjauhi semua yang membuat aku terlena. Salah satunya sosial media, mendengarkan musik. Saat aku istirahat, aku masuk ke situ, gitu. Saat aku merasa oke, hari ini hari tenangnya Via nggak apa-apa nggak belajar dulu, Via boleh melakukan sesuatu yang Via sukai gitu tanpa belajar. Kalau istirahat yang saat ini sedang aku lakukan kayak gitu sih. Karena tadi kan mendengarkan musik dan sesuatu yang membuat aku terlena itu kan aku jauhi ya saat aku Hmm. benar-benar pengen fokus. Berarti Dan itu nggak akan pernah membuat apa, pernah nggak sih ngalamin burnout banget gitu? Jadi kayak udah kayak nggak bisa masuk gitu di otak jadinya. pernah nggak ya? Nggak pernah. Dulu sih pernah ya. Dulu. Waktu awal-awal belajar bahasa Jepang pas ini perubahan kata kerja itu benar. Ah, Aduh, iya. Tapi aku karena saat itu bukan belajar sendiri kayak sekarang, itu di kelas. Jadi aku melihat orang-orang hebat lainnya yang bisa sebagai motivasi aku. Aduh, teman-teman bisa. Aku juga bisa dong. Kalau sampai burn out banget, sampai mau berhenti. Enggak sih, enggak sampai kayak gitu sih kayaknya. bagus. Soalnya aku pernah kayak gitu. Oh iya. Terus kamu gimana dong kalau kayak gitu? Aku balik nanya nih jadinya. Kalau aku istirahat, pokoknya bener-bener yang istirahatnya itu kayak apa ya? Sosmed, nggak main sosmed juga sih memang. Jadi istirahat full, bener-bener diem di kasur, itu hampir seharian kayak gitu. Nanti lama-lama dengan aku kayak gitu, aku jenuh sendiri. Nah, jenuh itu akhirnya melakukan aktivitas lagi. Bagus bagus. Iya sih, iya Kalau aku sih. sih gitu ya. Kalau kayak gitu gimana Eh, kak? Kalau meli- burn out? kalau burn Aku out, nanya. aku gimana ya? Makan paling. Iya lagi. Kalau aku Makan. tidur. Intinya Tidur. nggak ada pemakan untuk otak dalam hal belajar, baca buku atau sebagainya. Jadi Paham, paham. Jadi benar memang istirahat yang ya, 100% banget ya otaknya ya. melihat dari di Indonesia persentase persentase literasinya itu masih terbilang rendah. Kita sebagai literatur, apakah perlu menyebarkan pentingnya bahwa literasi membaca itu adalah hal yang penting bagi setiap manusia? Perlu. Menurut aku perlu. Apalagi setiap apa namanya generasi itu menurut aku mengalami penurunan ya, nggak tuh aku aja yang merasakan atau memang aku terlalu menutup mata sama hal-hal yang baik sehingga aku kayak tertujunya sampai buruk-buruk terus. Aku merasa kok semakin sekarang ya generasinya semakin mengalami penurunan literasi ya memang. Dan menurut aku perlu banget untuk menyebarluaskan bahwa penting sekali
untuk menjaga literasi itu dengan kita memposting bahwa kita adalah seorang pembaca. Itu menurut aku salah satu aksi yang mudah sekali ya untuk kita lakukan saat kamu baca buku ya. Kamu cekrek, posting, oh dia baca buku, pengen ikutan dia baca buku. Walaupun si yang ikut-ikut itu jatuhnya FOMO, tapi kan FOMO-nya dalam hal baik. Betul. Gitu. Menurut aku penting, dan itu aku terapkan sekarang. Kalau lagi baca buku, suka Siapa foto. tahu kan ya, Oh, dari FOMO tiba-tiba jadi beneran suka. Iya. Nanti ada yang nanya, itu bukunya judulnya apa? Rekomendasi dong, gitu. Gitu sih. Ini ada mungkin yang dengan nanya. Oh, silakan Kak gitu. atau ini Kakak ini Kak Dela nih. mungkin dengan adanya aksi, karena di Indonesia ini saya sering ikut aksi literatur seperti baca buku bersama. Itu juga mengajak anak-anak semua kalangan penasaran gitu. Apa sih kegiatan ini? Oh, ini kegiatan membaca buku, dan itu ya, diberikan sebuah buku, nanti mau dibaca apa aja terserah. Dan itu juga merupakan aksi yang bisa mengajak orang-orang awam agar mereka itu mencoba membaca. Itu juga gerakan yang sangat amat, Masya Allah, bagus sekali. Karena, ya, apalagi di desa-desa ya. Untuk aku Betul. yang notabene di Indonesia, aku hidup di desa, gitu. Ada sebuah rumah baca di mana di situ ya anak-anak bisa bebas gitu membaca. Dan menurut aku orang-orang yang mau berperan dalam pergerakan kayak gini tuh benar-benar kayak hebat banget gitu. Apalagi gerakan-gerakan kayak gitu tuh pasti tanpa tanpa upah nggak sih? Karena Ya kan? niat awal penggiat adalah ingin memberdayakan literasi atau mengembangkan SDM di Indonesia. Pertanyaan dari Kak Dayu, tips secure baca buku tuh enggak biar bisa enter in nuance of reading. Gimana tuh, Kak? Um, aku juga pernah merasakan tidak masuk ke sebuah buku yang sedang aku baca ya, dan itu memang tidak bisa dipaksa deh kayaknya. Jadi mungkin dari aku tipsnya ya pilih-pilih buku apa atau cari-cari referensi. Kamu sukanya apa? Kamu sukanya novel, ya udah kamu belinya novel. Terus kamu lagi pengen mengembangkan soft skill, terus kamu pengen baca buku semacam itu, kayak tadi baca buku yang seperti Kak Dito baca Anatomic Habit. Tapi kalau untuk masuk ke dalam bacaannya memang menurut aku sulit dan gak bisa dipaksakan. Aku juga ada buku yang apa sih ini sebenarnya maksudnya gitu, dan aku Oh, berhenti di tengah jalan. ya paham. Paham. Iya, kayak aku nggak masuk deh ke buku ini deh, kayaknya nggak cocok deh ke Ya, aku. Ya pernah karena nggak ngerasain eh, kayak pernah saya dengar eh, ketika orang tidak paham apa ini ya, ketika seseorang tidak paham apa yang dia baca, maka pemahaman awal dia itu masih matang. Kayak misalnya kita mengerjakan kalkulus, tapi kita itu nggak paham apa itu tambah-tambahan dan perkalian. gitu. Hmm. Jadi itu orang tersebut nggak akan benar-benar paham apa itu kalkulus. Iya, karena rumus awalnya kamu nggak tahu, maka kedepannya Benar juga banget. kamu akan kesulitan. Benar banget. Itu juga benar. Iya, tipsnya dari awal ya kamu harus harus tahu dulu awal baca buku kamu tuh sebenarnya mau baca yang kayak gimana gitu ya, supaya lebih mudah masuk ke dalam buku itu. Apalagi kan sekarang ada apa ya?
internet gitu. Jadi kayak orang tuh jadi males mikir nggak sih? Iya Kalau ya, too betul much kan? information. Mm-mm. Terus Emang nih ya, Kak, mau inilah tanya zaman lagi. sekarang. Kakak itu ini apa sih? Kapan sih ngerasa kayak apa ya? Gimana ya? Menurut Kakak kalau misalkan ada nih waktu belajar itu ngerasa sehat sama kapan saat-saat itu tuh jadi kayak berlebihan gitu. Oke, belajar yang sehat sama belajar yang tidak sehat mungkin kayak gitu kali ya. Mm-mm. Hmm, belajar yang Over. sehat itu belajar yang nggak mengganggu waktu istirahat kita. Hmm. Heeh. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Jadi meskipun eh, kamu lagi mengejar sesuatu secara mati-matian sekali, kamu contohnya misalnya lagi ngejar LPDP untuk kemana ke Oxford or something, tapi kamu tapi kamu saking kamu belajarnya mati-matian banget, terus kamu sampai melupakan kesehatan kamu, melupakan keluarga kamu, kamu melupakan aspek-aspek penting lain dalam hidup kamu, itu menurut aku yang nggak sehat. dan dan apa ya, nanti ketika ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu kejar itu, kamu dapat LPDP itu Oxford, tapi kamu jatuh sakit, kamu Hmm. kehilangan keluarga kamu, contohnya itu contoh contoh aja ya. Ya semua yang kamu kejar itu nggak ada artinya nggak sih, gitu. Betul sih. Bener-bener. Jadi ya, ya meskipun kayak belajar semati-matian apapun kamu, tapi ya tetap tahu batasan gitu. Itu sehat. Yang pertama, yang kedua, eh ada orang yang berlebihan banget untuk nge-share sesuatu, ngerti nggak maksud aku? Jadi kayak mungkin aktivitas kamu sekarang tuh oke, akan kamu brandingkan di sosial media, tapi berlebihan banget gitu. Itu Oversharing ya kan? Oversharing iya nggak sih? oversharing. Mm-mm. Heeh. Sesuatu yang belum 100% akan terjadi, yang masih menjadi angan-angan kamu belajar setiap hari, terus kayak kamu oversharing kan, itu menurut aku itu termasuk salah satu yang gak sehat juga, gitu sih. Kayak maksudnya berperilakulah sesuai dengan kemampuan yang kita bisa Betul. sih. Ini yang nonton ada nanya lagi nggak ya? Berarti Kak Via ini sudah berkeluarga. Duh, belum. Pertanyaannya. Maksudnya, apakah akan menciptakan sebuah keluarga yang eh, baca apakah akan menciptakan sebuah habit di mana anak-anak Kak Via ini suka membaca gitu. Ya, nah ini juga tadinya mau aku angkat juga ya sebenarnya. Untuk saat ini itu menjadi goals besar ya, bukan goals tahunan lagi, itu akan menjadi tujuan aku. Yang sedang aku pikirkan sekarang, gimana caranya aku membangun keluarga aku nanti, selain dekat dengan agama, akan aku dekatkan dengan pendidikan juga, mau perempuan mau laki-laki. Dan untuk saat ini aku tapi belum belum ini ya, belum ada kepikiran untuk berkeluarga dulu ya. Apakah aku terlihat seperti sudah berkeluarga? Enggak, Dan apa masih ya? muda kok. Ih, arigato. Dan aku punya satu mimpi di mana nanti aku menjadi guru pertama yang dijadikan oleh anak aku, gitu. Dan Masya Allah. nggak mungkin, Masya Allah, nggak mungkin hal itu
kita dapat dengan cuma-cuma. Nggak, dan kayak apa ya, habitnya lagi aku bangun dari sekarang. Tuh, nggak mungkin pas kita nikah, tiba-tiba kita jadi pinter kan, terus jadi bisa ngajarin Benar sih. semuanya kan. Jadi dari sekarang, mari bangun keluarga yang selain harmonis, dekat dengan pendidikan dan agama. Kamawa. Benar. Karena pendidikan karakter yang dibangun oleh orang tua itu bakal berpengaruh ke masa depan anak. Jadi Betul. ketika orang tuanya ini nggak bisa memahami hal tersebut, jika fundamentalnya rusak, maka pengaruhnya akan ke anak. Dan eh, seperti kemiskinan struktural itu atau ketidak bisa berpikir itu juga akan diwariskan ke generasi berikutnya. Iya, betul sekali. Kayak sekecil apapun karakter yang kita bawa nanti ya di dalam keluarga itu pasti akan diingat sampai kapanpun oleh anak gitu. Kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai anak juga, pasti nggak secara jujur ya, kalau ngomongin jujur, nggak mungkin orang tua kita 100% baik, 100% ilmu parentingnya bagus gitu kan, enggak ya. Dan sebagai anak, kita tahu apa yang harus diperbaiki dari parenting orang tua kita gitu. Bener yang dibilang Kak Dito tadi. Kakak kan ini ya. By the way, Oh iya, silakan. aduh, Silakan, nggak kepotong apa-apa. nih. Nggak apa-apa. Silakan Aman. Kak Via. Enggak, Nggak apa. aku cuma mau nanya ini aja, apa Kak Sofia kan udah berkeluarga, kalau Kak Dito udah? Aku belum, aku OTW. masih Oh, TW. statusnya Semoga OTW. OTW. Kakak kan ini ya, tadi kan bilang suka baca buku-buku maksudnya yang bukan buku kayak JLPT ya, maksudnya kayak tadi bacaan itu. Iya. Ada nggak sih Kak kayak keinginan tiba-tiba tuh pengen jadi penulis gitu? Ini nggak mancing dikit ya? Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Kalian ada nggak sih? Kok aku ada ya? Aku sempet ada. Kak Dito ada nggak, Dito? Aku cuman baca aja mungkin. Kira-kira Kak Gimana jika kepotong? menjadi seorang penulis, Ya, jika menjadi seorang penulis, dia ingin mengangkat tema apa? aku pengen banget bukan menceritakan pengalaman pribadi aku sih, maksudnya kayak kalau dari pengalaman pribadi aku pengen ngangkat tentang balance-nya antara ya sama akhirat, dalam tanda kutip, kayak kamu it's okay, nggak apa-apa kamu belajar tentang kehidupan dunia, tapi kamu juga nggak boleh lupa akhirat gitu. Betul. Mungkin kalau misalnya kalau dilihat dari Instagram aku nggak yang solehah banget sih, tapi ya aku kalau misalnya yang deket mungkin tahu kali ya. Ya aku nggak mau nggak mau sharing sedetail itu juga sih tentang kehidupan aku. Nggak mau oversharing dulu ya? Iya, aku tetap mempertahankan keimanan aku di sini. Sesulit apapun aku mempertahankan iman aku itu yang kecil ini di Jepang, di negeri yang serba legal ini, yang ngapa-ngapain aja tuh tentang dosa ya, maksudnya ini dosa dalam Islam itu kayak di sini bebas. Gitu. Aku pengen Oh banget. iya benar. Ya kalau dikasih kesempatan ya aku pengen ngangkat itu sih. Ya. Gak apa-apa, nanti kalau kakak bikin bukunya aku yang beli. Aku yang baca. Pembaca Aduh, sukses. bisa. Bisa. Bisa dong. Tapi aku kayak nggak pantas gitu untuk membahas soal itu, soalnya nggak solehah banget. Loh, kan sesuatu apa ya?
Kayak ibarat kayak orang sholat gitu kan. Kalau dari yang tadinya itu dipaksa kan lama-lama jadi habit gitu loh. Jadi kalau kakak jangan ngerasa kayak gitulah. Arigato. Eh, Kak Via ini kan sudah belajar dari semua hal yang Kak Via pelajari, apa yang bikin ngerasa Kak Via itu hidup? Satu hal yang bikin Kak Via merasa hidup untuk belajar hal tersebut. Lagi-lagi karena aku dibesarkan dalam lingkungan agama yang cukup kuat. Mohon maaf, orang tua aku tuh papa aku ustadz gitu. Ibu aku, masya Allah. Aku bukan bisa ngomong tadi. Aku secara awalnya aku jelasin nih. Terus ibu aku ketua majelis taklim gitu. Juga lulusan pesantren. Aku dididik dalam agama yang baik. Nah, secara tidak langsung ketertarikan aku terhadap ilmu agama itu juga lebih, alhamdulillahnya aku, ya Allah kasih kesempatan untuk itu gitu. Allah kasih kesempatan aku untuk hidup di lingkungan yang agamanya baik. Allah kasih kesempatan aku untuk punya ketertarikan lebih belajar agama, dan seberapa banyak ilmu yang sampai saat ini aku telusuri, ya aku baca soal agama ya, tentang apapun itu, tentang cerita Nabi, tentang apa ya, kejamnya neraka, indahnya surga, dan lain-lain yang berhubungan dengan agama. Nah itu aku kayak ada bacaan lewat gitu tentang itu di TikTok, di Instagram, aku baca gitu, sih baca. Kayak punya maze tersendiri aja gitu Bener-bener. sama. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Ini hanya pribadi aku saja. Kalau aku itu sih. Dari Kak Via, hal yang sedang eh, Kak Via kejar mati-matian, tapi nggak yakin hal itu untuk apa sih? Kenapa harus ngejar hal itu? Ada nggak hal yang kayak gitu? Sekarang nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah nggak? Kalau untuk tapi dulu pernah. Pernah. Tapi pernah aku belajar mati-matian, tapi aku nggak tahu tujuan aku sebenarnya untuk apa. Terus aku akhirnya nggak maksimal gitu dalam melakukan hal itu, dalam sebut, tapi aku mampu menyelesaikannya. Lagi-lagi sesuatu yang aku awali itu harus aku akhiri juga. Berani memulai, berani mengakhiri. Dan mungkin teman-teman juga kayaknya hampir semua orang pernah nggak sih yang merasakan hal kayak gini. Entah itu faktornya karena dorongan orang tua, harus melakukan ini, harus ikut kegiatan ini, harus belajar jurusan ini, dan lain-lain, harus masuk pesantren. Terus itu bukan keinginan sendiri, akhirnya nggak maksimal, nggak tahu sebenarnya apa yang lagi gue usahakan. Tapi lagi-lagi sesuatu yang harus kamu awali, ya harus kamu akhiri. Terus semua orang kayaknya pernah deh. Kalian pernah nggak ngerasain hal yang gak lagi ngejar apa sih gitu? Pernah sih. Pernah. Pernah kan? Tapi itu menjadi sebuah pembelajaran sih menurut aku. Kayak aku cerita deh, kayak aku jatuhnya mungkin salah jurusan kali ya. Sebenarnya kuliah aku ekonomi, aku S1 ekonomi. Itu bukan dari hati aku, tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk meluluskan perkuliahan aku, meskipun aku nggak, dibilang nggak minat gimana ya. Ya tapi akhirnya Allah punya jalan lain untuk memberikan aku karir yang baik, dan ilmu ekonomi aku akan aku terapkan mungkin nanti di kehidupan selanjutnya.
di saat aku berkeluarga gitu. Dan semua yang kita lalui pasti ada pembelajarannya juga. Jadi hal kayak gitu tuh nggak apa-apa. Baru aja tadi mau aku tanyakan kayak misalkan kan tadi tuh kayak nggak dari hati tuh kan jadinya. Jatuhnya tuh kayak nggak dari Mm-mm. hati kita gitu. Itu Iya. tuh jadinya maksudnya bakalan berpikir itu ah sia-sia atau gimana. Mm-mm. Mm-mm. Sempat berpikir kayak gitu Bener. kan. Tapi Iya kan? Kayak, mm-mm. tapi 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 diambil dari sisi positifnya ah mungkin nanti ke depannya kepake. betul, betul sekali. Semua ilmu itu pasti berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak apa-apa. Iya juga sih. Soalnya aku juga sempet ada juga yang kayak gitu. Bukan salah jurusan sih kayak Iya, aku juga. kayak kayak masalah yang ini ini aku yang Ngerti, ngerti. cerita Aku jadinya. ngerti. Iya, iya. Aku ngerti, ngerti. Nggak masa ini yang kerjaan sih, lebih ke kerjaan. Kayak aku kan I memang basicnya itu see. dimasak. Cuman dulu sempet ke Hmm. Kaigo karena ya sebenarnya karena terpaksa juga karena COVID kan. Jadi aku nyemplung dulu ke Kaigo. Itu sempat sih ada keinginan Kaigo Fukushiki juga sempat belajar juga. Cuman entah kenapa kayak Hmm. karena memang bukan passion aku jadinya aku balik lagi ke PM terus dari situ aku sempat berpikir juga ngapain ya dulu aku mati-matian pengen belajar Kaigo Fukushiki sempat kayak gitu juga sih cuman ya makin kesini tuh berpikir oh siapa tahu nanti ke depannya itu bisa kepake gitu loh. Betul. Iya, selain di sisi itu juga kesalahan dalam mengambil keputusan itu kan bisa kita jadikan pembelajaran juga ya. Oh, berarti kedepannya akan lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan besar seperti pilih jurusan, pilih pekerjaan. Itu kan bukan hal yang biasa ya. Dari Betul, kesalahan itu kita bisa belajar banyak. apalagi di Jepang ya susah ya kalau udah Mm-mm. tahu-tahu kayak namanya kalau di sini kalau di Indonesia mungkin pindah kerja itu gampang ya kalau di Jepang tuh pindah kerja itu banyak urusannya Iya, ribet ya. banget. Mungkin Kak Dito Oh, ada pertanyaan. eh, mungkin dari proses Kak Rofia, ada satu dua kali kegagalan yang ketika dalam prosesnya itu Kak Rofia itu belajar mati-matian untuk menggapainya. Dan itu akan terasa kecewa banget kan. Itu bagaimana cara Kak Rofia bangkit dari keterpurukan tersebut? Pernah lagi aku eh iya, tapi kalau misalnya tadi yang Kak Dito mention udah belajar mati-matian ternyata nggak sesuai dengan harapan, itu sebenarnya kurang relate di aku karena sesuatu yang aku perjuangkan mati-matian tuh mostly aku dapatkan semua ya. Yang bikin aku gagal tuh kadang karena prosesnya itu aku nggak maksimal. Dan aku pernah gitu. Aku pernah gagal dalam satu hal dan aku nggak maksimal. Hasilnya ya nggak sesuai dengan ekspektasi aku dan aku melihat lagi ke belakang, oh ternyata proses aku nggak nggak maksimal atau mungkin ya kalau misalnya kita lihat orang lain, proses orang lain itu lebih sulit dari kita. Kalau misalnya udah mentok banget, udah pemikirannya udah nggak tahu kenapa gue gagal sih, kayak semua usaha gue tuh udah gue kerahkan banget untuk itu, tapi gue gagal. Itu salah satu keluar dari pemikiran seperti itu adalah ya kamu dijauhkan dari hal yang nggak baik buat kamu. Gitu. Hmm, Kayak dalam atau kamu harus coba sekali lagi dengan semangat yang lebih lagi gitu. Saat dulu aku pernah gak lulus tes adalah di kampus gitu. Tapi dengan ketidakgagalan itu kan justru kayak kalau aku sih makin gitu bikin marah, kayak ibaratnya kayak gimana ya, marah terus langsung berkobar api gitu. Hmm. Saat saat bangkit lagi tuh
semangatnya tuh udah bukan semangat yang kemarin lagi, tapi lebih lagi gitu. Kalau aku kalau ditanya gimana cara bangkit lagi saat gagal, dengan sendirinya deh kayaknya ya. Tapi kalau misalnya aku mungkin bisa kasih tips ke teman-teman, istirahat dulu kali ya. Kalau misalnya gagal dalam sesuatu tuh istirahat dulu. Terus untuk mengembalikan energi kembali itu waktu, dan kamu bisa melihat orang-orang hebat di sekitar kamu untuk mengembalikan motivasi yang hilang. Sekedar ngelihat influencer pinter di Instagram itu kadang bikin ambisi kita tuh bikin naik gitu deh kalau aku. Tips dari Kak Via. Boleh ditiru, guys. Kalian kayak punya ini gak sih, punya inspirasi siapa gitu yang bikin gue pengen banget deh pinter gitu? Pasti punya gak sih setiap orang? Pengen deh kayak dia. Punya Tapi sih. bukan dalam, iya dalam ini ya, orang yang pinter gitu ya. Mm. Kalau aku sih lebih ke pinternya tuh bukan pinter pelajaran, tapi ke kalau sekarang ini kan lagi mendalami yang namanya Iya, apa ya, dunia dunia iya, per ngerti roti ngerti roti ngerti. dan per dessert dessertan gitu. Ada sih. Iya. Nah, dengan melihat orang hebat itu yang menjadi inspirasi kita, itu juga salah satu obat untuk mengembalikan semangat itu lagi ketika kita jatuh gitu. Iya juga ya. Nih, kakak ada nggak sih apa ya, pesan gitu kan untuk kita kita nih kan mahasiswa, apalagi yang sekarang lagi di Jepang juga kan, sambil kerja sambil belajar juga gitu. Jadi tuh pesan buat mereka tuh biar apa ya, biar nggak ketinggalan gitu, biar nggak ketinggalan, tapi di sisi lainnya itu mereka tuh juga lelah gitu secara mental. Buat teman-teman yang di Jepang ya khususnya. Mm-mm. Ya, tapi sebenarnya ada juga sih yang Em, di Indonesia mungkin ya, karena kan UT kan orang-orangnya juga sambil kerja ya, meskipun di Indonesia juga. Kalau dari aku, buat teman-teman baik yang di Jepang maupun di Indonesia, buat teman-teman UT maupun teman-teman dari luar, apapun yang sedang usahakan sekarang, apapun yang sedang kita usahakan sekarang, kita lakukan sekarang, kayak berusaha semaksimal mungkin untuk apa ya, kamu serius gitu dalam apa yang dalam sesuatu yang sedang kamu lakukan, dan dan tanya lagi ke diri kita tujuannya itu untuk apa gitu. Kadang sesuatu yang kita kerjakan dengan itu seperti yang tadi aku bilang, karena tujuannya kita nggak tahu untuk apa, sebenarnya kedepannya mau seperti apa gitu. Tanya lagi ke diri kita sendiri, dan ya maksimalkan apapun yang sedang kamu lakukan. Kalau misalnya aku eh, kasih saran ke teman-teman yang di Jepang ya, khususnya dulu nih yang di Jepang, aku ngerti banget posisi kita sebagai pekerja asing yang dimana setiap hari mungkin merasa kesepian, apalagi buat para jomblo ya. Kayak maksudnya di Jepang tuh sunyi, hampa. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Bener. Uh-uh. Ya carilah sesuatu yang kamu suka gitu. Tambah skill yang bisa, selain bisa ngisi kekosongan kamu, bisa naikin skill juga gitu. Dan terakhir jangan lupa ibadah. Itu sih. Kayak mentang-mentang kita hidup Iya di sih. lingkungan ateis, mereka nggak punya agama, mereka nggak ngerti, orang Jepang ya, nggak ngerti
apa itu Islam, Kristen dan lain-lain, apa budaya kita. Tapi bukan berarti kita juga segampang itu untuk melepas sesuatu yang sudah ada sejak lama dalam diri kita itu gitu. Barangkali mungkin kesepian kamu itu juga gara-gara hilangnya iman kamu, iman kita. Betul juga sih. Aku jadi terpukul, selentik dikit. Mohon maaf ya, aku beberapa kali berjentil soal Gak agama ini. apa-apa, justru itu yang nanti itu jadi membangun gitu loh. Kalau nggak, soalnya Tapi kalau nggak disentil tuh nggak sadar-sadar. Inilah aku, harus disentil. harus Kalau disentil disentil. Karena apa ditabok? ada orang yang lebih mending ada orang yang lebih mementingkan pendidikan tapi dalam agamanya kurang, dan ada orang yang meninggikan agama tapi pendidikannya kurang. Betul. Iya, yang sempat tadi aku mention tentang balance-nya, yang tentang balance-nya perjuangan yang sedang aku lakukan sekarang antara dunia dan akhirat. Tapi bukan berarti kita mucu banget ke itu ya. Dek hati saya Kak Cina. Bukan berarti mucu banget kayak 100% hidup kamu tuh akhirat tanpa kamu memikirkan dunia kamu ya. Kita nggak bisa bohong. Sekarang kita hidup di dunia, kita nggak punya apa-apa ya, kita nggak bisa mempertahankan kehidupan juga. Tapi bukan berarti kamu ya terus-terusan aja. Intinya dunia dan akhirat harus balance. Berbalance Betul. tuh. Kak, kamu harus nulis buku biar kita beli. Dan aku butuh sesuatu yang itu gitu loh. Soalnya kadang kalau emang gitu kan, apa di dalam pikiran tuh menanamkan itu, tapi jiwa dan raga nih kayak susah gitu mengaplikasikannya gitu. Jadi harus ada pengingat. Nah, pengingatnya tuh kalau kakak nulis buku bener-bener aku beli ini beneran. Aduh ya Allah, semoga ya suatu Biar hari punya kemudian sentilan, biar aku punya ketemu sama sentil-sentilan. Aduh, gitu. Terus mungkin ini sampai jam berapa deh kita BTW? Apa jam 10 Sebenarnya malam sudah juga nggak apa-apa, Kak. Serius? Serius? sebenarnya Sampai jam berapa deh? Udah selesai. Sampai eh, jam 18. tenggat tenggat waktunya 1 jam. Cuman karena kalau masih ada hal yang ingin dibahas dan emang masih asik, silakan diperpanjang lebih lama. Itu raga terlalu kuat tapi jiwa terlalu koplo gitu. Itu contohnya. Raga terlalu kuat tapi juga terlalu koplo. Aduh. Dari aku sih cukup ya. Paling mungkin terakhir. Udah terakhir aja nih, gak apa-apa nih. Gak apa-apa, silakan. Secara garis tema besar kita hari ini, belajar, ketagihan belajar adalah sebuah anugerah atau pelarian. Kalau dari aku, kalau misalnya memang kita memposisikan belajar itu adalah sebuah kegiatan yang dijadikan sebagai pelarian, jadikan pelarian itu sesuatu yang melekat dalam diri kita. Ketika kamu melupakan masalah yang tadinya kamu lari dari masalah itu, kamu udah lupa masalah kamu akhirnya lupa juga sama pelarian kamu itu, belajar. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Jadikan pelarian itu benar-benar sesuatu yang bisa mengupgrade diri kita gitu. Jadi dibilang pelarian oke, dan dibilang anugerah juga oke. Karena sekali lagi aku ulang, pelarian dari banyaknya kegiatan, mau negatif mau positif, kamu memilih belajar untuk menjadi pelarian, itu adalah sebuah anugerah yang orang lain tuh mungkin nggak bisa mendapatkan itu. Itu Masya sih Allah terakhir sekali. dari aku. Tersentil berkali-kali. Nggak terasa kita sudah berbincang selama 1 jam.
dengan tema yang menarik pada hari ini. Kita membahas pentingnya belajar, karena kita membahas pentingnya membaca dan pentingnya literasi dan pentingnya menyeimbangkan antara agama dan sebuah pendidikan. Memberikan kesan bagi saya dan mungkin teman-teman Perma yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain yang menyaksikan podcast pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak telah menyempatkan waktunya membagikan inspirasi yang apa ya, yang memberikan kesan bagi kami, bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga teman-teman semua. Aku sih ngerasa nggak pantas ya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lebih hebat ini, tapi terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbincang hari ini. Seru sekali dan bisa ketemu dengan teman-teman hebat dari UT Jepang. Terima kasih banyak. Terima kasih kakak. Baik Kak Rofia, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada kegiatan lain atau sedang ada urgent, dipersilakan meninggalkan live podcast pada hari ini. Terima kasih Baik, banyak teman-teman semua. Semoga punya kesempatan kembali ya untuk bertemu. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. terima kasih. Love you. Oke, Kak. Enggak. Bisa gitu ya? Apa gimana putus-putus? Kok ada lebih-lebihnya gitu? Iya. Soalnya Pada hari ini sangat menyentuh inti nurani saya. Nah, secara agama mungkin saya kurang dan secara pendidikan pun saya belum mumpuni. Jadi ada pelajaran yang saya dapat pada podcast hari ini. MC kebanyakan gula. Tuh. Kasih tahu sih. ya karena kebanyakan gula nih lah jadi malas belajar. Jadi aku tersentil berkali-kali. Oke, terima kasih untuk Kak Sylvie telah menemani. Sebenarnya saya menemani Aku Kak dari Sylvie tadi ke distract sama ini tetangga. Terima kasih pada podcast hari ini. Semoga apa yang ada pada podcast pada hari ini Kak Sylvie mendapatkan manfaatnya. Amin ya Allah. Semoga terserap dengan baik dan tidak malas-malasan lagi. Baik Kak Sylvie, terima kasih. Ininya sampai Terima jumpa. kasih sudah menemani MC yang nggak jelas ini. Amin. Pertemuan berikutnya. Oke.